Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fajar Sidik dengan nomor NPM 181132944. Di sini saya akan menjelaskan tentang flow map usaha mandiri saya untuk tugas UAS mata kuliah APSI. Next. Di sini ada isi presentasinya ya. Yang pertama latar belakang, yang kedua analisis SWOT, dan yang ketiga ada flow map. Untuk latar belakangnya, bisnis coffee shop atau kedai kopi di Indonesia bisa dibilang mengalami peningkatan. Peningkatan usaha di bidang ini tidak terlepas karena meningkatnya konsumen kopi di Indonesia. Dengan kondisi ini, maka peluang terjun pada bisnis kedai kopi ini sangatlah besar. Akan tetapi, persaingannya pun akan semakin ketat. Untuk bisnis kopi itu ada dua macam ya. Yang pertama, yang take away dan dine in. Atau yang dine in tuh kayak coffee shop pada umumnya ya. Nah, untuk hal yang melatar belakangi saya untuk memilih membuat usaha coffee shop ini, tentunya selain menyukai kopi, tetapi juga ingin membuat wadah untuk kegiatan berkumpul, saling bertukar pikiran dan lain-lain. Ya selain profitable ya, kita juga bisa berkumpul di satu tempat bersama-sama. Nah, di sini analisis SWOT ya. Untuk kekuatannya yaitu rasa percaya bahwa usaha produk ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Dibuat dari bahan-bahan yang kualitasnya cukup tinggi dan harganya yang mungkin relatif terjangkau ya, dengan kopi yang nikmat tanpa harus merogoh kocek yang sangat dalam gitu. Untuk kelemahannya ada beberapa kelemahan, yaitu lokasi yang mungkin kurang strategis, di mana lokasinya agak nggak strategis gitu lah. Yang kedua yaitu harga bahan baku yang cenderung tidak stabil. Untuk peluangnya, produk ini disukai oleh berbagai macam umur yang menjadikan sebuah peluang usaha yang cukup baik, di mana juga semakin meningkatnya konsumsi yang mengkonsumsi kopi di Indonesia juga dapat menjadikan peluang yang sangat lumayan gitu dalam usaha ini. Untuk ancamannya yaitu adanya produk serupa dengan kualitas baik dan harga yang murah, dan juga ancaman yang mungkin tidak bisa diprediksi seperti COVID ini. Seperti pada masa ini ya, adanya COVID di mana mampu melumpuhkan sebagian besar bisnis seperti pariwisata, mungkin makanan minuman seperti ini. Nah, di sini ada flow mapnya ya, agak nggak jelas, kita coba zoom. Oke, maaf kalau nggak begitu jelas.
mungkin bisa dibantu dijelaskan oleh saya. Di sini ada tiga entitas, di mana entitas pertama yaitu konsumen, di mana konsumen ini diasumsikan telah berada di dalam sebuah coffee shop ya, dan telah melihat daftar menu pada coffee shop ini. Setelah melihat daftar menu, kemudian si konsumen memilih daftar menu dengan manual, di mana ada decision setelah memilih daftar menu, yaitu ketika si konsumen ini memilih daftar menu, ketika tidak dipilih, si konsumen ini bisa kembali memilih daftar menu, dan ketika menunya itu telah dipilih, si konsumen dapat langsung membeli pesanan. Setelah membeli pesanan, lebih tepatnya memilih dan memilih pesanan itu, si konsumen itu melakukan pembayaran. Nah, pembayaran ini dengan simbol pembayarannya tidak menggunakan pembayaran manual ya. Di sini menggunakan debit untuk selanjutnya mendapatkan detail pesanan atau bill, yang kemudian si detail pesanan itu diterima oleh produsen guna mengecek bahan baku yang akan digunakan untuk membuat pesanan. Setelah melakukan proses pengecekan bahan dan bahan tersebut tersedia, maka produsen sebagai bisa dibilang prosesnya ya, sebagai proses untuk membuat pesanan itu. Dan setelah membuat pesanan, setelah pesanan jadi, si produsen ini memberikan pesanan itu kepada si pelayan, yang mana si pelayan ini tugasnya untuk melakukan pelayanan minuman atau pesanan yang telah dipilih untuk disajikan kepada konsumen yang telah memesan tadi. Mungkin sekian penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasannya yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.